Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog. Selanjutnya kita terhubung dengan narasumber kita yang ketiga, yaitu dari Satgas COVID-19 Tabalong, Bapak Dr. Taufikur Rahman Hamdi. Bapak Dokter, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Langsung saja Bapak. Tadi Ya, kita sudah berbincang-bincang dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama tadi dari Bapak Arsat sebagai perwakilan dari komunitas Tabalong Terdepan. Dan yang kedua tadi dari Bapak Yuhani selaku koordinator bidang bantuan Tabalong untuk pasien isoman Tabalong. Selanjutnya, mengenai bantuan yang sudah diberikan tadi sudah disebutkan bahwasanya selain dari makanan, ada buah-buahan, juga ada obat-obatan yang sudah didistribusikan kepada pasien isolasi mandiri. Nah, untuk obat-obatan tersendiri, pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama ya, tanpa gejala, gejala ringan, dan yang ketiga adalah gejala berat atau sedang. Nah, ya. untuk isinya itu apa saja Bapak masing-masing dari kategori tersebut? Apakah ada pembedaan khusus dalam penanganannya? Baik, terima kasih ya atas kesempatannya. Jadi untuk perencanaan kebutuhan obat dalam paket isoman itu tadi betul kita buat dalam 3 kategori. Yang pertama adalah untuk yang kategori tanpa gejala, yang kedua adalah dengan gejala ringan, yang ketiga adalah dengan gejala sedang. Nah, untuk yang tanpa gejala, kita berikan multivitamin. Jadi ada multivitamin ya, vitamin C ya, vitamin B, vitamin E dan zinc. Kemudian juga kita berikan vitamin D 1000 international unit. Itu untuk yang tanpa gejala. Nah, kalau untuk yang gejala ringan, di samping multivitamin ya, kita tambahkan juga ada beberapa obat ya. Contohnya adalah obat N-acetyl, kemudian favipiravir virus untuk antivirusnya, dan paracetamol. Ini untuk yang gejala ringan. Nah, sedangkan untuk yang gejala sedang, di samping vitamin tadi ya, kemudian N-acetyl, obat antivirus, dan paracetamol, kita berikan juga antibiotik yaitu azitromisin, kemudian obat batuk sirup, dan oseltamivir. Nah, jadi ini ada tambahannya. Jadi semakin berat gejalanya memang harus obatnya lebih lengkap ya paketnya dibandingkan nanti yang tanpa gejala. Itu Pak. Oke Bapak. Bagaimana keamanan dan keefektifan obat-obatan tersebut untuk pasien? Iya, kalau yang untuk vitamin memang tidak ada masalah ya, asal diminum sesuai anjuran. Nah, tetapi untuk yang obat-obat, misalnya obat antivirus, kemudian antibiotik ya, ini tetap harus dalam di bawah pemantauan oleh dokter. Jadi oleh karena itu, untuk orang yang melakukan isoman, dia harus ada nomor kontak, yaitu dokter puskesmas. Nah, jadi dia bisa melakukan menanyakan bagaimana cara pemberian obat, dan kalau misalnya ada efek samping bisa mengkonsultasikan dengan dokter tersebut. Ini yang kita rencanakan seperti itu. Oke Bapak. Tadi ada donatur yang juga memberikan jenis jamu-jamuan. Apakah itu mendapat rekomendasi dari pihak kesehatan? Ya, jadi gini, memang betul untuk yang orang isoman ini kan di samping multivitamin juga adanya suplemen. Nah, dalam golongan suplemen ini bisa jamu-jamu dan sebagainya. Yang terpenting adalah jamu tersebut ada surat izin dari Balai POM-nya. Jadi tolong kalau kita melihat jamu, itu ada di blister jamu itu ada izin dari Balai POM-nya. Jadi kita juga menghindari jamu-jamu yang tidak mempunyai izin edar. Ini harus diperhatikan. Jadi boleh, dia termasuk golongan daripada suplemen. Oke, baik Bapak. Apabila dalam kontrolnya di puskesmas sendiri terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri, apakah ada dilakukan setiap kesinambungannya itu Bapak? Jadi begini, kita mengingat banyak ya yang isoman sebagainya. Jadi kan
alamat daripada orang isoman itu kan didata oleh Satgas Kecamatan. Nah, Satgas Kecamatan ini kan di samping ada Pak Camat ya, Muspika maupun Puskesmas. Jadi kita harapkan dari orang yang terdata dari isoman ini diberikan nomor kontak untuk petugas puskesmasnya. Karena memang isoman ini tidak perlu dikunjungi langsung, tetapi dia bisa berkonsultasi, misalnya lewat video call ya, dengan menggunakan media WhatsApp itu bisa dilakukan. Jadi yang terpenting adalah dia memiliki nomor kontak tenaga kesehatan di wilayahnya masing-masing. Oke, Bapak. Apabila ada pasien yang alergi terhadap obat-obatan yang diberikan atau obat-obatan yang tertentu, apakah ada konsultasinya, Bapak? Pelayanan konsultasinya dari kesehatan gitu untuk menangani bidang tersebut, misalkan adanya gejala komorbid di antara pasien itu, nah sehingga membutuhkan perhatian khusus untuk penanganannya. Nah ini, ya tadi sudah saya sampaikan, tim Satgas Kecamatan kan dia menyampaikan nomor kontak petugas kesehatan. Jadi di sini apa saja bisa dikonsultasikan. Nah kami juga akan memantau kondisi pasien perharinya, karena bisa saja dia gejala ini akan memberat. Nah kalau dia memberat dan sesuai dengan prosedur protokol, maka dia tidak dilanjutkan untuk melakukan isoman di rumahnya. Jadi dia harus dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi lagi. Oke, Bapak. Bagaimana proses untuk mendapatkan obat-obatan tersebut? Apa saja syarat dan ketentuannya? Jadi yang pertama dia sudah terdaftar ya, dalam pengertian untuk isoman sudah terkonfirmasi, baik itu melalui PCR yang positif maupun rapid antigen. Nah kemudian kan dia terdata di kecamatan, sehingga kecamatan akan memberikan data kepada kami untuk mendapatkan paket isoman tersebut. Jadi tolong pada masyarakat, kalau misalnya melakukan pemeriksaan mandiri ya, baik itu PCR antigen, segeralah melapor kepada Satgas di tempatnya masing-masing, minimal di kelurahan atau desa masing-masing, sehingga bisa dikoordinasikan dengan Satgas di tingkat kecamatan. Karena data ini akan selalu update. Kita ketahui bahwa orang isoman ini kan maksimal hanya 10 hari, kalau tidak bergejala itu sudah bisa dinyatakan sembuh. Ada berapa banyak paket obat-obatan yang tersedia? Apakah ada stok cadangan untuk pasien isoman ini? Ya, jadi sementara ini kami masih merencanakan ya untuk pengadaan obat paket isoman. Sudah kami hitung ini dalam hitungan untuk jangka waktu 5 bulan ke depan. Nah, ini memang masih dalam proses pengadaan, karena memang untuk pengadaan ini membutuhkan waktu, karena ada juga di beberapa item obat itu mengalami kekosongan. Jadi kami menghubungi pedagang besar farmasi untuk segera mendistribusikan obat tersebut kepada kami. Oke, baik Bapak. Selanjutnya kita akan kembali lagi Bapak setelah pesan-pesan berikut. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog.